Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Yusdianti, peserta PPG PAI Batch 3 dari LPTK Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 25404113090. Dengan ini selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Ibu ucapkan salam. Jawab dengan penuh semangat anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, langkah baiknya kita dimulai dengan berdoa ya. Silakan ketua kelas untuk memulai berdoa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, sekarang Ibu absen dulu ya nak. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Masuk semua. Alhamdulillah. Adam Ramadan, Aditya Dwi Nugraha, Akbar Mikdad, Alfatan, Davina, Destania. Oke. Baik. Kemudian sekarang sebelum kita mulai pelajaran, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin Davina. Silakan Davina. Silakan berdiri semua nak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Baik, silakan duduk kembali. Anak-anak ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bagaimana kabar anak-anak ibu sekalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Tepuk tangan semangat dulu buat kalian. Alhamdulillah ibu berserta kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Mapel PAIBP di kelas 10-10 yang mudah-mudahan kalian tetap semangat, kalian istiqomah, kalian belajar dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Ya Naya? Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada pagi hari ini nanti spesial hari ini Ibu akan mencoba menerapkan pembelajaran diskusi interaktif, ceramah interaktif guna menerapkan kurikulum deep learning ya, sesuai dengan kurikulum pembelajaran kita tahun ini. Nanti Ibu harapkan kalian semua bisa menganalisis dengan baik, kalian bisa menganalisis semua isi kandungan ayat Qur'annya ya. Kemudian menganalisis materinya dan kalian mampu menunjukkan sikap-sikap yang berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini bab 2 yaitu apa nak? Syu'aibul iman. Syu'abul iman. Apa artinya? Cabang-cabang iman serta mewujudkan ketauhidan. Baik sebelumnya ya nak ya. Sebelumnya Ibu pengen tahu apa yang ada di benak kalian dengan kalimat iman. Ya, Syakila. Keyakinan dalam hati. Keyakinan dalam hati. Boleh? Iya, bagus. Tepuk tangan dulu buat Syakila. Ya, keyakinan dalam hati ya. Nanti penjabarannya akan kita
tampilkan lewat presentasi kelompok ya. Ada 2 kelompok yang akan tampil, tapi sebelumnya Ibu akan membacakan dalil Al-Quran berkaitan dengan iman. Kalian ikuti dengan seksama, dengan menerapkan ilmu tajwid yang sudah Ibu ajarkan. Ya, Nak ya? Oke, silakan dibuka surah An-Nisa ayat berapa? Ayat 136. Ayat 136. Ikuti Ibu dulu ya, Nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih. Ya Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai membacakan surah An-Nisa ayat 136. Nah, baik Nak. Di sini Ibu akan memaparkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, kita harus menganalisis apa itu makna daripada iman, kemudian makna daripada syu'abul iman, dan cabang-cabang iman, ya. Kemudian pengertian dalil macam dan manfaatnya, ya. Kemudian tujuan pembelajaran juga kita nanti akan mempresentasikan ya makna syu'abul iman itu beserta cabang-cabangnya, dan kalian mulai mampu menunjukkan nanti sikap-sikap apa saja yang menunjukkan kepada syu'abul iman tersebut, menganalisisnya. Kemudian kalian nanti memaparkan kelompok yang akan tampil, nanti silakan sesuai dengan analisis kalian paparkan, dan nanti disertai ada diskusi interaktif tanya jawab. Kalian harus menanyakan apa-apa yang kalian belum pahami ya, Naya. Tanyakan saja seperti itu ya. Baik, sekarang kita bagi kelompok. Ini nanti kelompok boleh nanti mencatat semua dari isi materi yang kalian dapatkan dari PPT ya, ataupun dari buku mapel. Kemudian kalian nanti boleh mencatat apa saja yang kalian akan pertanyakan seperti itu. Baik. Oke, sisanya boleh di kertas lembar aja ya, Nak ya. Ya, LKPD-nya silakan nanti diisi dulu sesuai kelompok masing-masing ya. Oke. Kemudian sekarang silakan mulai dari kelompok 1 ya. Silakan memaparkan apa yang kalian dapatkan dari hasil menganalisis ya. Kita tepuk tangan dulu dengan penuh semangat untuk kelompok 1. Silakan. Ya, silakan. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dirinya saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang akan memaparkan materi mengenai syu'abul iman atau cabang-cabang tentang iman. Sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan nama saya dan anggota kelompok saya. Nama saya Muhammad Rafa Rusdi Yaufa. Nama saya Muhammad Sabri Prasetyo. Nama saya Tiara Ramadhani. Nama saya Yasin Tiara Ramadhani. Kata iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amanah dan amanah aminu,
yang berarti kepercayaan. Lalu secara definisi kebahasaan, iman berarti kepercayaan atau keteguhan dalam hati. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um berkata bahwa suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Maka iman itu harus selaras dari ucapan, niat dalam hati, dan juga perbuatan kita sehari-hari. Adapun iman memiliki 6 pilar, yaitu atau yang biasa kita sebut dengan rukun iman. Di sini ada yang hafal nggak rukun iman apa aja? Ya, Kak, Kak. apa Meka? Ya, 100 buat Meka. Pilar iman atau yang biasa kita sebut rukun iman adalah 6 keimanan yang harus kita percayai dan tidak boleh kita ingkari meskipun hanya salah satunya, yaitu iman kepada Allah. Maka kita harus mempercayai secara sepenuhnya bahwa Allah itu ada dan Allah itu esa. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Silakan Nak, dibuka sesi tanya jawab dulu ya. Ya, ada yang mau bertanya mengenai Sohibul Iman? Silakan Nak, ayo. Ayo Nak, silakan. Boleh 1, 2 pertanyaan pertama ya. Oke, Putra, silakan berdiri Nak. Salam dulu Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra. Saya ingin bertanya tentang syuhul iman. Contoh syuhul iman yang dapat diamalkan di sekolah. Contoh Contoh real ya. syuhul iman yang dapat diamalkan dari lingkungan sekolah. Dalam apa ini? Perbuatan atau izin jawab ya Pak. Betul, pertanyaan bagus sekali untuk menerapkan di sekolah ini. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, masih ada? Masih ada waktu Nak? Ya, 1 pertanyaan lagi saya. Boleh? Ada yang mau bertanya lagi? Oke, Destania silakan. Ya, so. Ice breaking dulu ya. Nah, kita speaking dulu ya. Boleh, boleh. Ya. Berdiri jangan. Berdiri. Oke, berdiri semuanya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati keduanya. Ikutin. Oke, tepuk tangan dulu. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Keren ya, kelompok 1 tadi ya, hasil pemaparannya, hasil analisisnya. Ternyata Masya Allah banget, bahkan di luar kepala ya, gitu, dihafal. Paham banget, saking pahamnya jadi sudah terhafalkan. Mudah-mudahan bukan hanya bisa menganalisis, bukan hanya mampu menunjukkan ya contoh-contoh syuhul iman, menganalisis definisinya, tapi kita mampu ya Nak ya, mampu menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih dalam masalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masalah pokok apa Nak? Kewajiban kita kepada Allah. Menjalankan kewajiban sholat fardu. Coba yang Putra nih, tadi sholat subuh
Ke masjid nggak? Ke masjid, Bu. Masjid, Bu. Siapa yang ke masjid? Hadir, Bu. Aufa, Masjid, Bu. alhamdulillah Adit. Terus siapa? Aditya ya. Bu. Rifai, masya Allah. Rafa ya Rafa. Yang enggak? Siapa yang enggak? Mudah-mudahan yang belum segera mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Yang putri boleh, Nak. Sebagai salah satu bukti cinta kepada Allah, iman kepada Allah, menerapkan sholat fardu berjamaah di rumah, ya Nak ya. Terlebih lagi yang intinya adalah kita tidak berani sekalipun meninggalkan sholat, melalaikan juga tidak, apalagi meninggalkan. Karena sholat adalah harga mati bagi setiap muslim dan muslimat. Ada refleksi, silahkan kalian mencatat di buku masing-masing. Nah, silahkan dibuka ya bukunya. Oke. Dan tadi untuk penilaian teman-teman sudah dinilai teman-teman yang di depan ya. Gimana penampilannya, Nak? Hebat, alhamdulillah. Tapi lebih ditingkatkan lagi sayang ya. Refleksi dulu ya Nak ya. Sejauh mana saya memahami kesimpulan daripada konsep iman dan tauhid. Silakan dicatat jawabannya. Apakah kalian paham? Apakah kurang paham? Atau paham sekali? Silakan ditulis jawabannya. Jauh mana saya memahami konsep iman dan tauhid? Kurang paham, cukup paham, atau sangat paham? Baik. Nah, kemudian ya, dari hasil pengamatan Ibu, kalian ternyata cukup sangat paham ya dari materi tersebut. Namun, ketika kita mengamati dalam kegiatan kita sehari-hari, contohnya ketika Ibu melewat kelas kalian, ternyata kalian ada yang belum juga ke masjid ketika waktu waktu zuhur, waktu sholat itu tiba, ya, kalian belum juga ada yang sampai melangkahkan kaki ke masjid. Ibu mau bertanya, apa yang ada di benak kalian? Padahal Ibu sudah berulang kali, mungkin guru yang lain juga sama ya. Nah, itu kaitannya dengan tauhid. Kalau kita sudah memiliki tingkat tauhid yang tinggi, insya Allah kita mampu menerapkannya. Salah satunya ketika tiba waktu sholat, niscaya kita akan langsung bergegas mengambil air wudhu, kemudian bergegas melaksanakan sholat fardu, yaitu sholat berjamaah ke masjid yang putra ya. Nah, kesimpulannya tadi ya sayang ya. Jadi tadi dari cabang-cabang syu'abul iman itu, cabang-cabang syu'abul iman yang sudah disebutkan merupakan hal-hal yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan berupaya sekuat tenaga kita menjadi pribadi-pribadi yang sanggup melaksanakan kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasul, serta menunjukkan sikap dalam keseharian kita sehari-hari. Ya, Nak ya. Nah, nanti sayang ya, pertemuan yang akan datang ya, ini ada penyesuaian materi. Di minggu depan nanti kita akan membuat poster ya berkaitan dengan tujuan pembelajaran masih di materi. Sudah beres materi syu'abul iman? Sudah. Nanti minggu depannya ada materi bab 3. Tentang apa, Nak? Menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, semua Takabur. Karena waktu kita sudah habis ya. Hari ini Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf kurang lebihnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya Ibu akan berpantun dulu ya. Jangan lupa bilang Ca. Oke. Senja tiba, warnanya jingga. Menutup hari dengan cerita. Terima kasih atas perhatian semua. Cakep. Sampai jumpa di waktu berikutnya. Baik, Ibu ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.